Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punya Kita. Jadi batuk nih sobat. Agak nyangkut ya. Biasanya di sini tuh ada sponsor, tapi kok kali ini lagi nggak ada gitu. Baiklah sobat, kali ini kita akan berbincang bersama seorang spesialis. Tapi beliau ini bukan dokter spesialis ya, tapi spesialisnya itu spesialis yang lagi kekinian. Beliau menangkap peluang di tengah kemajuan dunia digital dan juga media sosial. Jadi beliau ini mendedikasikan dirinya dan ini bisa menjadi satu profesi yang beliau tekunin sekarang ya, spesialis sosial media. Waduh, kira-kira spesialis sosial media ini nanti arahnya kemana ya? Dan juga apa profitnya gitu, karena kita nggak bisa pungkiri juga kalau orang kerja pasti pengennya tuh dapat duit. Nah, gimana caranya menjadi seorang spesialis sosial media ini juga bisa mendatangkan duit nih sobat. Langsung saja yuk kita akan memperkenalkan tamu yang sudah hadir di podcast Punya Kita. Ini tamu kita memang agak jauh datangnya. Kalau nggak salah dia tadi dari Argentina ya. Argentina sampai ke sini akhirnya di pukul 6 pagi tadi. Kebetulan tadi belum dibuka pintunya, dia udah nunggu di depan. Kita sudah bersama Ilham Meri Rahmat ya. Aduh, saya agak lupa nih nama panjangnya. Ilham Meri Rahmat. Iya, ada nama perempuannya di tengahnya. Oh nggak apa-apa, is okay. Itu nama pemberian orang tua gitu ya. Kita harus hargai. Iya. Tapi kan biasanya saya tuh taunya Ilham aja. Apalagi kalau di Instagram atau media sosial namanya Ilham Ngeritek. Ngeritek. Kamu buka jasa kretek-kretek ya? Bukan. Oh bukan. Kenapa namanya Ilham Ngeretek? Ngeretek lagi ngeritek. Jadi kan aku kan tinggal di Kasang ya bang. Jadi ngeritek itu. Kamu tinggal di Kasang? Iya dulu rumah. Oh dulu. Rumah tua. Oke. Jadi ngeritek. Oh sekarang udah rumah sendiri ya, hebat. Dari konten ya. Enggak juga. Jadi kalau di Kasang itu ngeritek itu tuh sama dengan degil. Oh. Kau ini ngeriteknya Nakal. nakal gitu. Jadi ya karena pengen kadang aku dibilang tengil atau segala macem, ya udahlah bikin nama panggungnya Ilham Ngeritek aja. Kenapa nggak Ilham Selengean gitu? Terlalu namanya terlalu agak gimana ya, selengean atau gimana. Jadi ya udah Ilham Ngeritek. Ngeritek ya. Tapi saya jujur li ya, saya nggak tahu loh bahasa ngeritek gitu loh. Iya. Berarti itu bahasa-bahasa kecil kamu ya? Iya, Atau emang bahasa yang memang udah dipakai di daerah itu? Bener yang dipakai di daerah itu. Jadi orang Kasang rata-rata pasti tahu ngeritek itu apa. Oh gitu. Berarti kalau misalnya kata sandinya ketika ketemu orang Kasang yang meyakinkan dia orang Kasang, ngeritek. Ya, pasti dia tahu ngeritek itu apa. Ngeriteknya lewat sini harus izin dulu ngeriteknya. Balik gitu. Baru tahu ya, tapi emang luar biasa ya kalau diksi-diksi di Jambi tuh banyak yang keren-keren lah ya. Oke, jadi Ilham ini aktivitasnya dulu ngapain nih selain sebagai spesialis sosial media? Kalau dulu itu sih mencoba menekunin dunia fotografi sama videografi. Oh, kirain dunia lain gitu, bukan ya? Dunia fotografi sama videografi. Iya, tapi karena terkendala device yang tidak terlalu mumpuni, jadi memanfaatkan device yang ada, contohnya kayak handphone. Oh, gitu. Jadi memang fokusnya ya udahlah daripada nggak sama sekali ditekunin, dicoba pakai handphone aja. Apalagi sekarang handphonenya udah boba 3 ya. Aduh. Jadi emang sia-sia banget di handphone kalau nggak bermanfaat gitu. Iya, bermanfaat. Atau jangan-jangan ini handphonenya dapat gara-gara ngonten juga? Salah satunya iya. Oke, siap. Tapi dulu pakai handphone apa dong? Sebelumnya pas awal-awal banget pakai iPhone 8. Oke. Terus upgrade ke iPhone 14 basic, dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu upgrade ke iPhone 16 Pro Max. Aduh, saya curiga dia pelihara tuyul nih ya. Tapi enggak dong, ini adalah sebuah hasil yang dicapai dan ini bisa dikatakan juga apa namanya tuh istilahnya tuh reward untuk diri kita sendiri tuh. Dibilang self reward. Oh ya, self reward ya. Enggak juga, karena lebih ke kebutuhan. Butuh banget bang. Oh, berarti kamu ngerasain dong ketika mungkin punya handphone yang nggak canggih lah ya, yang mungkin fiturnya terbatas dan mungkin kemampuan handphonenya terbatas, itu juga membatasi langkah kamu untuk bisa memproduksi konten. Benar banget bang. Makanya sekarang upgrade nih. Upgrade. Tapi kalau misalnya ada yang lebih tinggi lagi nih, saya curiga dia bakal upgrade lagi nih ke lebih yang tinggi nih.
sebisa mungkin upgrade bang, biar klien lebih trust kan. Tapi emang bener-bener pakai handphone aja, nggak ada tambahan device lain? Enggak, benar-benar pakai handphone aja. Karena emang udah canggih banget ya. Udah canggih bang, udah cukup, benar-benar cukup. Kirain tambahan pakai ada komputer Pentium 4 gitu, atau pakai mesin tik, enggak ya? Kecuali kalau misalnya ada job foto ya bang ya, kadang kan ada keluarga butuh foto untuk akikah segala macam. Akikah ya? Iya. Kadang gua ya Akikah, gitu-gitu. Za? Akikah. Enggak. Oke, terus? Terus yaudah, dan kan juga ada Mac kan bang untuk ngedit segala macam, karena emang kalau untuk ngedit foto video yang lebih komersil bagusnya ya yang lebih proper lah, Iya, laptop atau Mac gitu. tergantung kebutuhan lah ya. Tapi kalau cuman untuk ngonten ya cukup video lah cukup lewat bang. handphone, lewat smartphone yang sangat luar biasa, compatible banget ya. Sangat-sangat compatible bang. Oke, siap. Berarti itulah aktivitas kamu ya. Selain jadi spesialis sosial media, kamu juga suka ngulik-ngulik video, suka ngulik-ngulik memproduksi konten. Benar. Itu kegiatan-kegiatannya. Tapi aktivitas lainnya ada nggak sih selain konten nih? Kita jauh-jauhin dulu konten nih. Nah, pasti kan dalam 24 jam tuh ada nih aktivitas lain selain memproduksi konten. Apa? Selain memproduksi konten, dalam rutin olahraga sih. Olahraga. Kelihatan sih. Kelihatan banget. Dari rambutnya. Oh, bukan ya. Jadi emang dalam seminggu itu Kamu ya, apa? Senam, aerobik? enggak, Bukan. Bang. Lebih ke fitness sih. Oh, fitness, anak gym nih. Iya, ini anak-anak apa nama susunya nggak bisa disebut ya. suplemen nggak bisa disebut ya, karena kita nggak ada kerjasama. Tapi ketika fitness itu juga, em kebetulan kerja di situ juga sebagai spesialis sosial media di tempat gym itu. Oh, sekalian. Sekalian. Gratis dong. Gratis, semua fasilitasnya dapat. Oke sih ya, berarti olahraga gara-gara kamu tadi udah dipercaya jadi spesialis sosial media. Gratis. Gratis. Gitu semua enaknya ya. fasilitasnya. Berarti seandainya kamu kerja sama lagi dengan tempat-tempat tertentu berpotensi banyak gratisan nih. Pasti bang, Heeh. pasti. Itu keuntungannya ya. Iya. Cuman tidak berani mengambil di lebih dari satu bidang. Misalnya kayak di tempat gym nih, Heeh. ada tempat gym lagi nawarin, nggak berani lagi nawarin. Oh, berarti nggak bisa ngambil yang tempat usaha yang sama. Iya. Kalau bisa yang beda. Iya, karena idenya bang, untuk bikin kontennya pusing kalau lebih dari satu. Kalau Betul. samaan kan nggak mungkin tuh. Heeh. Jadi yaudah lebih memilih satu. Kalau di Jambi ini film ada 3, satu kafe, Cafe satu. tempat Ini biliar. kafenya khusus coffee shop aja atau gabung ada makanan juga? gabung ada makanan juga. Dibilang Oke. semi resto juga bisa. Oke. Kafe semi resto Coffee gitu and kan. eatery ya? Iya, coffee and eatery, tempat biliar juga, sama tempat gym. 3 itu aja sih bang. Oke, berarti kalau ada tawaran lagi tempat gym nggak bisa, Nggak bisa. tempat biliar nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kafe Eh, tergantung. kafe tergantung. Lihat dulu nih. Lihat dulu. Kalau itu kan kopi. Iya. Kalau yang teh kan bisa. Bisa. Iya kan? Iya. Itu Kalau- bukan kalau- coffee shop, kalau- namanya teh shop kayaknya ya. Iya sih, tapi kan kafe. Iya, kafe, iya. Konsepnya ngusungnya kafe. Kalau ada jamu juga bisa dong, ngerti? Iya, bisa sih. Susu kedelai juga bisa, Pak. Bisa. Iya, bisa ditangkap. Bawa minuman refreshing. Yang penting bukan kopi tadi ya. Kalau kopi udah spesialnya di tempat yang kamu kelola sekarang gitu. Oke. Tapi sebenarnya spesialis sosial media. Nah, ini kenapa dibilang spesialis sosial media kalau menurut kamu, dan dari mana sih penamaan ini gitu? Kalau penamaan sih bukan Ilham yang bilang ya bang, bukan Ilham yang mempatenkan. Karena udah Kata terdistract bang. mungkin dengan Terdistract, iya. apa senior-senior yang terlebih dahulu terjun ke sini Benar, gitu. Iya, jadi itu kayak dia memang part dari apa ya, marketing sosial media gitu atau project manager gitu bang. Terus ada partisin lagi lah. Oke. Yang ini ada sosial media spesialis, project manager dan segala macam, dan situlah Ilham coba. Oh, kayaknya aku cocok nih di spesialis sosial media gitu. Karena memang rutinitas sebelumnya sering konten dan ya lumayan bagus lah view dan react dari orang, komen-komen orang. Berarti sekarang kalau di tempat kerja itu kalau posisi rekrutmennya emang ada ya bagian spesialis sosial media, Kalau Ilham di tempat sekarang itu lebih namanya tim kreatif bang. tim kreatif. Tim kreatif. Cuman yang Ilham
pribadi sendiri bilangnya oh yaudah berarti aku tuh sebagai spesialis sosial media. Tapi kalau di tempat kerjaan namanya tetap tim kreatif. Tim kreatif. Oke. Berarti ini kesempatan juga ya buat anak-anak muda. Bener. Ketika memang ada posisi tim kreatif, kalau misalnya punya kemampuannya untuk bisa ngonten, apa salahnya untuk apply? Kan lumayan juga cuannya gitu. Oke, berarti sekarang udah ada 3 tempat ya yang udah kamu garap ya Iya, di bener. Jambi. Tapi kamu hobi ngonten dari kapan? Hobi konten sekitar 2-3 tahun yang lalu lah, Bang. Oh, cukup lama juga ya. Awalnya suka ngonten kenapa? Karena apa? Cuman coba-coba karena pegang HP kamera atau gimana? Sebenarnya sih awal-awal pengen konten tuh karena kan sebelumnya di Padang ya Bang. Heeh. Dan view-view di Padang itu kan cakep-cakep. Keren-keren ya. Keren-keren. Pantai-pantainya kan Iya, banyak ya. awalnya sih bukan memvideokan diri sendiri, lebih memvideokan alamnya kan. Oh. Bagus tuh kata teman, bagus tuh kan dari warna video itu, dari tipografi dan segala macamnya bagus. Terus ya udahlah coba-coba. Tapi itu cuman iseng doang. Cuman memang iseng video gitu aja. Tapi awalnya iseng. ngatur-ngatur nggak Enggak, di handphone nggak? Nggak. Cuman sekali lewat gitu aja. sekali lewat gitu aja. Oh, mungkin pada saat posisinya juga lagi bagus kali ya. Iya, Kayak mungkin pada saat sunrise atau sunset Iya, gitu. Benar. Oh. Sudah iseng-iseng buat video, terus kata teman bagus katanya. Terus yaudah iseng-iseng buat video apa sih kalau istilah anak zaman sekarang itu sinematik ya Bang? Sinematik. Sinematik terus lagi ada yang slow-mo Ada slow motion, terus videonya ada yang dari batu, dari daun iya gitu, bener. muter-muter Iya. gitu ya. Buat sekalinya bagus, tapi itu talentnya orang lain. Oh, bukan kamu malah ya. Bukan. Terus yaudah minta tolong sama teman buatkan dan dia juga paham videografi dan segala macam. Yaudah dibuatin, oh rupanya kayaknya cocok nih kalau jadi talent juga. Oh. Yaudah iseng-iseng buat konten sendiri. Dan kalau konten sendiri itu sih biasanya cuma upload di story yang genrenya komedi-komedi gitu loh. Contoh, Datengin contoh ya? apa? Ayo, Aduh, masih apa ingat ya? nggak konten-konten komedi kamu apa? Ya paling kayak Tapi aku pernah lihat sih konten kamu yang di tempat gym gitu. Kalau nggak salah, tuh, Bang? yang ada plesetan ani-ani no simpenan yes. Iya lagi. Nah itu kalau misalnya konten yang gitu tuh coba ngikutin yang tren-tren sekarang kan Bang. Kayak apa namanya apa namanya pokoknya dapat suplemen dari sugar mommy gitu-gitu. Pokoknya kata-katanya tuh yang memang dilucu-lucuin gitu sih Bang. Iya. Tapi konten lucu yang pertama kamu produksi apa yang tadi kamu mau bilang? Apa ya? Oh ini waktu itu kan apa namanya ya? Udah lupa lagi. Itu ngikutin tren juga? Kebetulan Bukan, atau enggak dari ngikutin ide tren. kamu sendiri? Lebih ya ini itu nggak ngikutin tren, cuman udah lama kontennya, cuman Ilham buat lagi Oh, gitu remake. lah, remake. Oke. Dan itu konten ini sih Bang, Ilham jadi imam Jadi imam, oke. lagi sholat dan di belakangnya itu kipas angin makmumnya. Oh. Jadi makmumnya tuh pakein apa mukena. Jadi pas assalamualaikum dia tuh juga ngikutin kan diputar tuh, disuin oke. kipas anginnya. Assalamualaikum. Nah dari situ kayak teman-teman Viewersnya banyak. aduh kau ini ngapa sih gini-gini tapi bagus. Semua Oke. lucu-lucu ya, segala macam. Berarti kalau misalnya kita buat konten itu nggak apa-apa ya kalau misalnya kita mengulang lagi konten yang sudah diproduksi sama orang tapi dengan ada ciri khasnya kita gitu. Iya benar Bang, kalau dalam sih kayak gitu ya karena memang kita nggak bisa bilang itu konten pure dari dia atau dia mempatenkan itu konten ya karena zaman sekarang itu apa yang lagi naik itu pasti banyak diikutin orang atau dibuat orang gitu nah ya tergantung ciri masing-masing lagi kan Bang. Kadang ada yang benar-benar ketiplek-ketipleknya buat konten itu dari awal sampai akhir ngikutin. Tapi ada juga yang itu apa sih amati tiru modifikasi Oke. sesuai karakter masing-masing. Oke, gitu. siap. Kita balik lagi ke spesialis sosial media ya. Berarti kamu udah berapa lama nih menggeluti profesi ini? Kalau khusus spesialis sosial media sekitar setahun lebih lah Bang. Nggak sampai setahun setengah, 1 tahun 2-3 bulan. Sudah setahun? Setahun, Oke. setahun lebih. Nah, apa konsep kerjanya gimana? Konsep kerjanya tetap fleksibel asal dalam seminggu itu ada konten. Berapa banyak? Kalau dalam sebulan itu 15 konten. Jadi Sebulan 15 konten. Iya. Oh, berarti seminggu ada berapa banyak ya? Lumayan ya. tergantung kadang ada 3, kadang ada 4.
Oh. Tergantung kan, jadi 2 hari sekali itu diupload untuk feed gitu kan. Tapi kalau untuk yang story itu mungkin Berarti daily kalau aja. 15 3 tempat 45 konten sebulan. 45 konten, Berarti benar. satu minggu kalau misalnya 2 sampai 3 berarti 6 dong. 6 9 dong. Benar. 9 konten seminggu. Benar. Wow. Tapi untungnya Bang yang di cafe sama biliar ini kan dia satu naungan nih, satu apa ya, satu tempat lah ibaratnya. Jadi alhamdulillahnya itu di cafe and biliar itu cuma 15 konten, tidak 30 konten. Oh. Untungnya gitu. Jadi totalnya Oh, cuma ngerangkum ya. Jadi totalnya cuma 30, tempat gym 15, tempat cafe and biliar 15. Oke, Untungnya 30 sih itu, konten 30 sebulan. konten sebulan. Kalau misalnya kita hitung per hari, satu bulannya 30 hari, berarti satu hari satu Satu konten. hari satu konten. Pusing nggak sih mikirnya? Kalau menurut Pusing, kamu? pusing. Kalau Ilham sih Bang, caranya kayak waktu kosong memang bener-bener scroll TikTok itu kan Bang, cari referensi atau ide konten. Waktu kosongnya kapan? Ya ada lah pasti. Ada ya, pas mau tidur kali ya. Bener, Sama baru bangun tidur. bener. Scroll. Oh dapat simpan. Nanti pas tagnya itu tentu untuk stok nanti buat dulu. Mungkin tag 2 atau 3 konten untuk selama seminggu. Gitu sih, Bang. Jadi di stok dulu. Jadi lah nggak payah lagi pergi ke cafe itu, udah mungkin setiap hari nggak gitu. Oke. Berarti sekali datang langsunglah stok beberapa video, beberapa konten. Iya. Nanti pada saat hari-hari tertentu ya tinggal Tinggal posting upload, aja. bener. Kayak gitu Oke, sih. berarti kan di sini ada 2 proses ya. Yang pertama adalah proses video ya, yang kedua adalah proses edit. Iya. Heeh. Kayak gitu. Yang paling apa menurut kamu menantang nih apa antara dua ini? Yang mungkin bener-bener buat kamu itu sampai bener-bener pusing gitu. Karena 30 konten ya. Kalau saya pribadi sih satu konten aja tuh kayaknya agak lama baru bisa saya rilis gitu. Yang menantang sih mungkin sebelum tag ya Bang ya, cari ide konten itu pasti menantang. Cari idenya ya. Cari ide. Karena kita kalau Ilham sih mencoba konten itu yang ringan-ringan aja Bang. Cuman dapet lucunya, dapet mengarah kemananya, dapet. Terus kalau tagnya nggak begitu lah, kalau misalnya nggak terlalu rame orangnya Bang ya. Terus kalau edit itu lagu itu susah sih Bang. Maksudnya bisa Kalau kita kalau mencocokkan. konten tuh ada copyright juga nggak sih? Kalau misalnya di media sosial Kalau kekinian, sejauh kecuali ini YouTube sih- ya. Kalau sejauh ini sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi saya pernah loh pakai satu lagu, tapi tiba-tiba dalam beberapa bulan ke depan lagunya dihapus otomatis gitu. Oh Ilham pernah, cuman dianya langsung kayak di beberapa negara ini lagunya nggak bisa disiarkan. Heeh. Tapi kan di Indonesia bisa. Di Indonesia Ya udah. bisa. Heeh. Heeh. Pernah kayak gitu. Cuman yang sampai terblokir videonya auto di take down gitu nggak pernah sih Bang. Nggak pernah Nggak ya. pernah. Sejauh ini belum pernah. Tapi kita kan juga harus tahu nih buat konten tuh kan pasti kita juga harus mengikuti nilai dan norma yang ada supaya memang benar-benar nggak di blacklist lah. Benar. Nanti takutnya juga langsung tiba-tiba di outkan dari media sosial kita. Nah, unsur apa yang kira-kira harus kita hindari, Ilham, ketika kita buat konten? Unsur apa ya pasti unsur, Pornografi pasti ya. pasti Heeh. unsur sara itu pasti Bang. Sara juga. Heeh. Tapi kalau pornografi itu konteksnya apa ya Bang? Mungkin kalau untuk Instagram atau TikTok, Instagram kayaknya juga nggak boleh deh. tapi sorry nih ya, kalau mungkin kalau untuk cuma nampakin ya sedikit itu kayaknya masih oke. Oh. Sejauh ini Bang ya. Heeh, heeh. Tapi kalau sudah mengarahnya sampai hal-hal yang pornografi Bang, Negatif kayaknya itu nggak bisa negatif ya? banget, nggak bisa. Kekerasan juga nggak bisa ya. Kekerasan kayaknya kalau ujung-ujungnya komedi kayaknya bisa sih Bang, kayak apa ya, kayak ya misalnya dia terjatuh dari motor, ada apa nih rupanya mungkin nunjukin lagi ada promo Lagi ada ini, promo. nah, itu kan kayak hook yang di awal membuat orang pingin nonton kan Bang. Awalnya serius banget Iya, ya, serius ujung-ujungnya komedi. Nah itu nggak tahu ya algoritma dari sosial medianya bisa nerima atau enggak, tapi sejauh ini sih bisa gitu. Asalkan tidak yang full aja kan Bang, kayak yang kelihatan berdarah-darah atau segala macam, itu pasti nggak bisa sih, Mungkin nggak boleh ditunjukin proses kekerasannya tadi ya. benar. Tapi ketika sudah jadi hasilnya itu Iya, is okay aja. it's okay. Misalnya dia udah Iya jatuh. udah jatuh, mungkin kayak gitu sih Bang. Oke, Dan oke. sejauh ini konten yang Ilham buat untuk sosial media bisnis sejauh ini tidak ada yang kena blok atau kena auto. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Tapi tantangan kamu apa sih dalam produksi konten? Karena kan banyak banget ya konten yang kamu produksi. Nah, apakah waktu? Tadi kan ide yang pertama, ya kan? Selain itu apa lagi nih kira-kira yang menurut kamu agak kesulitan dan pernah nggak kamu mentok gitu?
Karena mungkin sudah, oh ini kayaknya udah pernah deh aku produksi. Ini kayaknya lagunya udah pernah aku pakai deh. Kayaknya adegan ini udah deh. Nah gitu. Kalau mentok sih sejauh ini enggak ya Bang ya, karena memang stok di konten sosial media TikTok, Instagram itu kan banyak banget. Jadi ya balik ke kita lagi sih, rutin apa enggak nge-scroll Instagramnya, TikToknya. Jadi sejauh ini sih kalau mentok enggak. Kalau kendala itu sih paling ngatur jadwal sama talent untuk konten. Karena ya Harus pakai talent ya? eh, Kenapa nggak sendiri? karena kan Tergantung kebutuhan. tergantung kebutuhan. Kan Ilham yang videoin sama yang edit, masa Ilham yang masuk ke dalam bisnis itu kan. Jadi memang kalau Ilham pribadi untuk di bisnis kayak coffee shop, biliar atau tempat gym itu minimal ada talentnya. Ya kalau talentnya udah pasti perempuan ya, untuk menarik Iya. masa kan Bang. Kayak gitu. Kadang ya kita jadwalin untuk konten sekitar jam segini kadang ngaret gitu. Itu sih Bang, kendalanya sih itu. Itu sih sejauh ini kalau dalam proses editing udah Banyak, pasti lagu. berarti banyak wasting time dong. Banyak banget wasting time-nya Bang. Sayang banget ya. Sayang banget. Menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Asli. Bang. Tapi kamu nyempetin juga nggak ngedit gitu kan lewat HP? Kalau sambil nunggu talent gitu. Pasti Bang, pasti. Atau kamu ngeditnya itu memang benar-benar butuh waktu yang benar-benar konsentrasi gitu. Nah, kalau dulu sih ada yang namanya orang bilang, aduh kerja di industri kreatif ini butuh mood. Iya, ada yang bilang kayak gitu juga Gitu. soalnya. Kalau dia ada mood ya udah, kayaknya gagal proyeknya nih. Benar. Nah, kalau sejauh ini Ilham lihat nggak bisa gitu Bang. Kita kerja kalau berdasarkan mood terus nggak bisa. Jadi yaudah mencoba membuang hal-hal yang mood itu, walaupun lagi mood swing, minimal kita ada ngedit itu cut per cutnya dulu. Ya kan langkahnya kan gitu kan, cut per cut kan Bang, cut per cut. Terus kalau mau masukin transisi baru dicocok-cocokin sedikit, baru tinggal masukin lagu, dan itu tidak pakai mood-moodan lagi kerjanya, karena kan sudah pakai target ya Bang ya. Kalau kita nggak sesuai target ya kita dibuang, sama nggak dipakai lagi. Karena konsep zaman sekarang itu tidak terlalu butuh karya yang bagus, tapi adalah karya yang cepat, video yang cepat. Oke. Cepet ya, supaya cepat-cepat diposting supaya orang keponya nggak terlalu lama gitu. Benar gitu sih, Bang. oke. Jadi tidak bisa pakai mood lagi. Tapi biasanya kamu kalau ngedit video itu dalam posisi yang apa aja? Mungkin sambil nge-WO atau apa? Kayaknya di semua situasi bisa-bisa aja sih Bang. Contoh. Kayak lagi nongkrong. Lagi ngapain? Lagi nongkrong. Iya, kayak lagi nongkrong gitu kamu, tapi tetap pakai Earphone. earphone gitu, TWS atau segala macam kan. Tinggal ya ngedit, ya gitu, nggak terlalu memusingkan kanan kiri rame atau enggak bisa juga Bang, karena kita kan ada target video dan segala macam, editan banyak, nggak bisa pula kita kerja berdasarkan mood gitu Bang. Berarti kita memang harus benar-benar multitasking ya. Benar, multitasking. Wah, dimanapun kita berada ya kita harus tetap konsentrasi nih. Iya. Ya, nggak mesti itu suasananya harus sepi aja. Enggak. Tapi ketika suasana lagi rame, nah itu tadi Itulah dibutuhkan jiwa tantangan. profesional Iya, tadi benar, ya. jiwa profesional. Supaya kita memang benar-benar fokus dengan apa yang kita perbuat gitu. Oke, ini keren juga ya. Nah, ini butuh waktu juga kayaknya, dan butuh apa? Budaya juga untuk bisa mengubahnya, karena kan tidak semua orang kayak kita ya. Yang mungkin sudah terbiasa kerja dengan hal-hal yang berisik gitu. Benar. Tapi ketika orang yang mungkin suka kesunyian dan tiba-tiba disuguhkan dengan kebisingan kayak gitu, kayaknya agak terganggu ya. Mungkin bisa jadi Bang, cuman ya itu tantangan kita lagi, kalau bisa jangan terganggu dengan hal kayak gitu. Kebiasaan lagi ya. Kebiasaan. Tapi awalnya kamu keganggu nggak? Awal-awalnya sih iya Bang, itu makanya kalau kerja tuh kan kadang ada orang ngomong tuh kerja di industri kreatif kita butuh mood yang bagus. Untuk apalagi kalau ngedit kan Bang, untuk hasil yang bagus juga kan. Tapi sejauh ini nggak juga lah gitu. Nah kita kayak lagi rame pun kita tetap bisa ngedit dan hasilnya tetap bisa maksimal juga, tergantung kita pribadi lagi. Oke. Baik, kalau seandainya idenya mentok nih, ya kan? Terus kamu juga udah dikejar deadline untuk bisa memposting konten tersebut. Apa yang kamu lakuin? Apa ya? Paling sejauh ini nggak ada sih Bang. Nggak ada ya, aman ya? Nggak ada, aman-aman. Ini kalau seandainya nih, ya. Ini udah mepet banget waktunya, tapi sementara tempat usaha kamu tuh minta cepet harus diposting gitu. Ini kalau bisa postingnya besok ya. Ya, Sedangkan kamu nih, kayaknya aku tuh udah banyak banget idenya udah keluar gitu. makanya itu Ilham stop
konten itu bang. Jadi Hmm. nggak dikejar-kejar, walaupun sudah lewat waktunya, ya udahlah pura-pura nggak tahu aja lah, besok lusanya aja baru upload gitu nanti. Kan pernah juga sih kayak gitu kan bang. Kayak ngerasa yang konten ini kayaknya nggak lucu deh, nggak bagus deh. Oh yaudahlah skip aja lah, mungkin besok baru konten dan lusanya baru upload, yang harusnya uploadnya besok jadi lusa gitu nah bang. Kayak gitu sih bang. Oke, ini untuk skemanya gimana? Ketika kamu upload konten, apakah dilihat dulu sama ownernya atau memang langsung upload aja gitu? Kalau sejauh ini owner ataupun apa sih yang Pengelola, manajer, pengelola. tidak terlalu banyak menuntut sampai harus kirim dulu, ini enggak, karena mereka sudah menyerahkan sepenuhnya kayak Berarti nggak review dulu ya? enggak ada review lagi. Jadi langsung aja, yang penting itu tidak berbau sara, tidak berbau pornografi dan segala macam hal Nah, kayak itu yang enak berarti ya. Berarti kita diberikan kebebasan untuk berekspresi. benar bang. Nanti takutnya kalau banyak revisi, ini kapan tayangnya? Nah, karena sebelumnya itu pernah view-nya di Instagram itu sampai 2.200.000. Oh, itu kontennya apa? Kontennya ya sebenarnya lebih ke Tempat gym? nyeleneh, tempat biliar bang. Tempat biliar. Iya, lebih ke nyeleneh sih, dan Apa lucu. coba? Apa? Tapi jangan disebutin yang nyelenehnya ya. Nggak dibilang nyeleneh, gini apa namanya, datang ke biliar itu cuman modal cantik doang, Oh. tapi dia nggak bisa main. Nggak bisa Nggak main. bisa main. Nah itu tembus 2 hari itu 2 juta. Keren banget ya 2 juta ya. Gila. Dan itu Instagram bukan TikTok bang. Oh, oke. Kalau TikTok itu mentok-mentok Ilham pernah sampai 350.000. Di Instagram kah atau di TikTok kah? Kalau TikTok itu kan random ya bang ya. Mungkin kalau untuk stabil naiknya sih bagusnya TikTok. Karena kalau Instagram agak susah sih kalau FYP. Cuman kalau sekali FYP tinggi banget Instagram. Tapi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan ketika kita ngonten itu supaya viewersnya itu nggak turun? Kalau bisa tuh makin lama makin naik gitu. Apa strateginya tuh kalau dari Ilham? Kalau Ilham sendiri sih yang pasti hook ya bang ya. Iya. Hook itu kan 3 sampai 5 detik awal video, gimana ditonton ditonton habis sama orang, sama viewers, sama lagunya coba yang agak aneh-aneh lah, lucu kayak UIA. Ini kan lagi naik tuh bang waktu kemarin kan. Iya, Pokoknya iya. yang sound yang agak-agak aneh. Hari Ya. yang indah. Nah itu ini baru-baru ini kan tuh, nah itu lagi tuh. Yang lagi sekarang ya. Terus kayak sebelumnya tuh apa, pusingnya apa, peningnya kan ada gitu kan. Oh iya Nah, itu. betul. Nah, Adit. nah iya itu. Nah, sound yang hal-hal kayak gitu, walaupun kontennya tidak mengarah ke situ, tidak pening, tapi kita masukin sound itu aja kan naik bang. Pengaruh juga berarti ya pemilihan Sejauh suara ini- tadi ya. Benar, sejauh ini pengaruh bang. Jadi cuma 2 itu sih bang dalam hook 3 detik video di awal sama sound atau lagu. Gitu. Berarti kalau milih sound itu bisa dilihat juga lah. Biasanya dalam suatu aplikasi itu kan ada tempat-tempat ya sound lagi viral. Itu kan ada Benar, pilihannya ada, ya. iya, Tinggal kita klik aja gitu. Kalau kita klik, atau kalau Ilham sih Ilham download dulu video atau musiknya, ntar dimasukin ke aplikasi editing kayak gitu sih. Tapi lebih banyak sound-sound meme-meme gitu ya. Bener, sound meme sekarang. Yang sekarang yang lagi ini banget ya. Iya, Itu yang cepat naik malah ya. cepat naik bener. Tapi apakah itu menandakan bahwa orang-orang tuh lagi suka konten-konten yang lucu gitu? Sejauh ini memang top konten itu adalah yang lucu. Terus yang kedua lebih komunikasian gitu bang, kayak minta bantuan segala macam. Oh, atau oke. kita ngasih bantuan Kayak misi segala macam. sosial gitu ya? Iya, itu lagi naik. Terus pokoknya kalau konten edukasi itu paling belakang tuh naiknya. Jadi agak kurang suka orang, tapi tergantung lagi edukasinya tentang apa gitu. Kalau edukasi tentang game, nah itu mungkin bisa cepat naik. Gimana cara bisa ngalahin musuh yang ini ya, itu bisa cepat naik. Cuma kalau edukasi yang benar-benar kayak belajar dan segala macam itu kayak agak kurang sih. Berarti ini gimana caranya ngatur strategi lagi supaya yang edukasi, yang pembelajaran tadi supaya bisa diterima juga sama netizen Benar. dengan video yang lebih ringan lagi, Benar, iya itu sih. yang lebih Itu menarik tantangan lagi, yang lebih kalau- lucu lagi. Iya, kalau konten kreatornya edukasi bang, harus menantang lagi cari ide-ide. Oke, ini yang penting ya, ide ini yang Ide, memang agak pasti, Bang. susah gitu ya Susah banget bang. untuk memikirkannya. Iya. Biasanya kamu dalam produksi satu konten tuh memakan waktu berapa lama sampai dengan diposting? Tergantung kontennya ya bang ya.
Kalau misalnya kontennya ringan tuh paling Setengah jam udah selesai ya. udah selesai. Cuman kalau kayak konten-konten kan ada wedding content creator juga ya, Bang. Banyak ya. Jadi memanfaatkan. Selain spesialis sosial media, ternyata Ilham ini juga menjadi seorang wedding content creator. Oke. Karena itu adalah job-job weekend, Bang. Oke. Jadi- Berarti weekday-nya kamu di tempat-tempat usaha tadi ya, Iya. biliar, kafe, sama Tempat gym. gym, iya. Weekendnya kamu di wedding. Iya. Oh, Kerja banyak terus ya. ya, Kerja Bang, ya. terus. Kerja Kapan terus, liburannya? kapan liburannya? Liburannya Nggak ada- kapan nggak ada ya? liburnya, susah liburnya. Aduh. Tapi kan ini kan kerjanya kan sesuai hobi, jadi enjoy. Benar, Bang. Asik kan? Asik, Duitnya bisa. juga asik kan? Iya, Udah beli iPhone. Terus kalau wedding content creator nih gimana, Ilham? Ilham pokoknya kerjanya itu dari pagi sampai sekitar jam-jam 2 atau jam 3 sampai wedding entrance kalau kata orang tuh, Bang, sampai kayak pengantinnya jalan naik ke Berarti panggung, abis udah. ganti baju yang kedua ya? Iya, udah gitu. Cuma Udah selesai? udah selesai, tapi kadang kalau misalnya pengantin ada request sampai sore juga bisa. Sampai Mm-mm. sore. Dan terus itu kalau wedding content creator itu agak tricky sih, Bang, agak lama ngeditnya kan, Bang, karena kita butuh momen ya, jadi harus cut per cutnya agak lama. Mungkin kalau khusus ngeditnya bisa 2 sampai 4 jam ngeditnya, Bang. Oh, lumayan lama juga Iya, ya? karena pemilihan lagunya harus dapat juga, Bang. Karena Iya. momennya itu, apalagi kalau klien itu media minta request kontennya yang khusus sungkeman. Itu harus cari lagu-lagu yang sedih. Sedih Bang. banget ya, Harus yang menusuk dapet. banget. Iya, menusuk banget. Itu sih, Bang. Jadi agak lebih challenging lah. Iya, tapi bedanya ketika kamu ngonten tempat usaha itu biasanya pakai sound-sound viral yang meme-meme lucu-lucu gitu ya. Tapi ketika di wedding ya kamu harus bisa menggunakan sound-sound romantis. Benar, Mungkin dari lagu-lagu artis-artis barat ya, Benar, yang lagu-lagu wedding yang keren-keren itu ya. Atau lagu-lagu yang zaman dulu yang harus kita naikin bisa juga, Bang. Kayak lagu-lagu apa ya? Kayak lagu-lagu Siti Nurhaliza, lagu-lagu Rosa gitu. Berarti ketika wedding ini berarti kontennya itu cuman bagaimana kegiatan di situ saja ya. Berarti nggak ada yang lucu-lucu kayak di ke tempat-tempat usaha tadi ya. Tergantung, Bang, kalau misalnya, tapi sejauh ini kalau lucu-lucu nggak ada ya. Yang wedding nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali ada tuh MC yang ini ngonten, berarti bisa lucu-lucu. Bisa, itu mungkin Bisa. pribadi dia. Pribadi dia. Kalau Ilham kan diminta dari pengantin. Oke, request pengantin Request ya. pengantin, request pengantin itu pun kebanyakan lebih ke transisi. Kalau Abang tahu misalnya kayak dianya tos sebelum hari H, pas Oke. tosnya tiba-tiba di Berarti pelaminan. sebelumnya pakai baju biasa, Bener. kayak baju kita pakai, tiba-tiba abis tos langsung di Iya, pelaminan iya, gitu. kayak Oke. gitu, lebih ke transisi kan, Bang, atau lebih kayak khusus konten hiburan, Bang, aku mau khusus aku saweran dong, aku kasih uang ya gitu, itu saweran di akhir acara gitu kan, Bang. Seru-seruan ya. Seru-seruan, terus kayak Tapi bukan lucu-lucuan ya. Bukan, Tapi emang seru-lucu. bener-bener kondisi real yang ada di acara itu iya, gitu. momen tersebut gitu, nah, Bang. Kalau konten lucu-lucu sih sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Tapi lebih enak WCC atau usaha? Konten yang usaha tadi. Kalau menurut kamu? Sebenarnya kalau usaha itu kan, Bang, itu proyeknya Berkepanjangan. Iya, benar. Berkesinambungan. Iya, dan itu udah pasti nih gaji salary-nya Tiap bulan ya? Iya, tiap bulan. Oh, tiap bulan kamu Tiap dapat bulan. gaji dari situ ya. Lumayan ya berarti ya. 1 bulan ada 2 tempat. Bisa dikatakan kafe sama biliar tadi kan udah ini ya. 1 tempat usaha ya. Tempat ya. Itu 1 loh guys ya. Ditambah lagi 1 lagi tempat gym. 1 tempat 3 juta, 2 tempat 6 juta. Balik nih kita makan am. Gas gaduh-gaduh depan, Bang. Gaduh-gaduh depan. Bulanan berarti ya. Bulanan. Oh lumayan ya. Iya. Berarti kamu gak harus punya kantor. Jadi tinggal buat konten aja tempat usaha tadi dapat masuk bulanan. Yang penting targetnya tercapai gitu. Benar. Plus dapat gratis. Gratis main biliar, gratis makan minum di kafe, gratis nge-gym. Gratis nge-gym. Enak banget ya jadi konten kreator ya. Aduh. Jadi bukan konten kreator, spesialis sosial media atau tim kreatif ya. Benar. Itu yang kamu rasain sekarang. Iya, kalau itu kan yang bulanannya, Bang. Nah, kalau misalnya yang per project itu baru wedding content creator, Bang. Dalam ya gajiannya seminggu sekali lah kalau misalnya dapat klien. Tapi Itu kan paling lama seminggu sekali. Biasanya kalau ada klien yang cepet, sehari juga udah ditransfer. iya, benar. Iya Kadang ada yang, "Bang, aku nggak mau DP, aku mau langsung payment lunas nih." Waduh.
Kita tuh kadang kalau misalnya nerima DP ataupun di payment lunas tuh kayaknya lemes ya. Lemes, nggak semangat Nggak kerjanya, semangat Bang. kerjanya karena duitnya udah diterima Iya, dulu. udah diterima dulu tuh sudah langsung kepake. Tuh, untuk beli apa-apa gitu. Untuk bayar utang. Iya, aduh. Tapi enaknya itu emang bayarnya di akhir ya. Benar. Memang udah bener-bener kita udah ngasih produknya, udah ngasih jasanya, ya udah nanti terakhir aja bayarannya karena kayak seneng aja gitu kalau dapat duitnya belakangan ya. Iya. Lemes banget rasanya kalau misalnya udah dapat duit duluan. Saya kira saya aja yang ngerasa gitu, ternyata kamu juga ngerasa gitu ya. Ngerasa gitu. Karena takut duitnya tuh terpakai untuk apa gitu. Kalau Lihat bisa ya sepatu udah rusak, pengen beli sepatu. Pas udah hari H lemes karena udah habis duitnya. Ya, makanya kalau bisa adalah DP dulu lah Kak 10-20%, nanti sisanya pelunasan H+1 gitu aja sih Bang. Tanya kayak gitu. Oke, berarti kamu per project ya. Itu yang ngubungin langsung pengantin ya? Sejauh ini iya Bang, pengantin terus, jadi masuk DM tuh terus tuh. Masuk terus minta Karena kan DM. sekarang kan udah famous ya. Iya. Ilham kan bisa dikatakan sudah famous lah untuk wedding content creator. Iya, Jadi iya. klien-klien tuh memang udah banyak yang langsung nge DM Ilham Iya, DM gitu. langsung. Berarti nggak lewat vendor lagi. Enggak lewat vendor. Oke, tapi pinternya dalam artian ya udah bisa berhasil untuk nge-brand ini kamu, akun kamu, Iya. supaya orang-orang tuh taunya kalau ingat WCC ingat Ilham. Iya. Proses nge-brandingnya gimana, Ham? Proses nge-brandingnya, aduh gimana ya? Kalau untuk awal ya Bang. Heeh. Untuk awal itu kan Ham tergabung di wedding organizer juga ya. Dasi merah kan? Iya, ada si merah Iya. benar. Halo Dasi merah. Bener. Jadi awalnya itu nanya dulu sama ownernya, Bang, aku kebetulan ada wedding content creator, boleh nggak aku sekalian jadi kru sekaligus ngambil konten untuk klien, sekaligus ngambil konten untuk WO kita, kru-kru kita. Boleh nggak? Boleh nggak? Dan alhamdulillahnya Bang Habib memperbolehkan. Oh, nggak masalah ya. Nggak masalah. Asal tidak mengganggu pekerjaan kamu sebagai Bener, WO. Bener. Oke. Udah lanjut aja nggak apa-apa katanya. By the way, Abib mau nggak ya kira-kira diundang ke sini ya? Dia kan Kalau agak sibuk ya? Kalau dilihat jadwalnya sekarang mungkin dalam waktu dekat kayaknya belum Bang. Belum Karena ya? banyak diklat dan segala macam. Oke, Bang siap. Habib. Nanti kita jadwalin untuk Abib ya. Jadwalin, ya. Oke. Ini lobian Ilham ya, Abib ya. Dan alhamdulillahnya Bang Habib memperbolehkan. Ya udah dari situ ngambil foto dulu sih Bang, nggak langsung nawarin ke klien, ngambil videonya, tapi pas sudah jadi baru ditawarin ke klien. Berarti itu cuma untuk video promosi kamu dulu, kamu Iya, ambil. untuk Berarti foto bukan aja. untuk klien. Bukan. Oh. Jadi Seandainya pun klien nggak nebusnya, ya udah ya gitu. udah tetap diupload tapi izin Kak, aku upload ya Kak ya untuk ini, atau collab sama Instagramnya si pengantin. Oh, tapi kalau mau ya sesuai dengan jasanya gitu. Iya, dan alhamdulillah pas awal itu dia langsung mau, Bang bagus Bang videonya, aku mau lah katanya. Oh. Tapi tetap ditawar, Bang bisa nggak Bang kurang Bang? Oh iya dah nggak apa-apa. Kalau untuk awal-awal nggak apa-apa lah Nggak ya, apa-apa, untuk untuk promosi awal-awal. dan itu juga kan bisa dikatakan iseng juga kan. Iya. Awalnya kan pengen coba-coba nih buat konten, ternyata ya bride sama groomnya suka gitu. Benar. Ya apa salahnya? Apa salahnya? Ternyata jadi profesi makin ketagihan ya. Profesi. Dan terus dari situ kita tag beberapa vendor, tag yang WO-nya, fotografer dan segala macam. Terus masuk tuh Bang, request di Instagram kan request tuh, request 1 2 3. Beruntungnya vendor-vendornya ini ya repost ya. Iya, repost. Udah apa namanya Oh, baru gitu strateginya ya. baru branding dulu, brandingnya ganti logo. Kan nama vendornya kan Momentika Stories ya Bang ya, nama aku ya. Terus di bawahnya Momentika Stories, di bawahnya Wedding Content Creator. Jadi itu jelas watermarknya ada nama, di bawahnya Wedding Content Creator. Oh, oke. Biar ngasih tahu kalau ini nih bukan Bukan dari videografer Iya, atau dari videografer. fotografer. Kadang kan sekarang untuk konten itu dari fotografer pun kadang mereka ngonten juga Bang. Kayaknya semuanya Semua ada deh, konten dia. dekor ada, Iya. sound ada, Iya. musik ada. Makanya diperjelas nama vendor di bawahnya kecil Wedding Content Creator untuk watermark logonya Bang. Taruh situ. Oke. Nah dari situ masuk. Cuman tetap Ilham dalam sebulan itu Dibatasin ya? dibatasin 2 untuk WO, 2 untuk vendor kami sendiri. Oh, berarti kan sebulan itu ada 4 ya, 4 kali hari Minggu ya. Biasa kan kalau di Jambi nih guys ya, kalau untuk acara wedding tuh Sabtu Minggu, tapi lebih banyak Minggu nih. Minggu, benar. Berarti hitungan kotornya sebulan tuh 4 ya. 4 kali. Nah, berarti dua kalinya untuk WO, Untuk kamu Dasi Merah. ngejob WO, Iya. berarti 2 kalinya untuk WCC. WCC. Oh. Dan untuk ngejob di WO pun Dasi Merah pun kliennya tetap Ilham prospek juga. Prospek maksudnya? Ditawarin, Kak kebetulan aku kru Dasi Merah,
dan aku punya vendor wedding content creator. Kalau kakak bersedia, nah tuh kirim video-videonya atau tunjukin Instagramnya, dan alhamdulillah rata-rata semuanya mau bang. Berarti lebih suka collab dong ketika kamu nge-WO dapat juga job dari WCC ini. Iya, jadi double job aku di situ bang. Jadi kru Dasi Merah sekaligus videoin untuk ngantin wedding content creator itu. Lumayan ya. Lumayan. Kalau misalnya kamu double job terus setiap hari Minggu, wih berapa pendapatan kamu? Lumayan. Aduh. Ini kayaknya mobil bakal ganti nih siap-siap ya. Waduh, amin semoga aja. Tapi ini nggak makin banyak nggak makin kesini untuk WCC ini? Kalau sejauh ini, kalau Ilham melihat perkembangannya di Jambi udah mulai ada lah bang, mulai nambah. Mungkin sekitar kalau khusus vendornya bisa hampir 10, nggak sampai 8 atau 9 Ilham. 8 atau 9 ya? Iya. Itu sekota Jambi ya? Sekota Jambi. Kita kan nggak tahu ya kalau di luar ya. Iya, kalau di luar. Makanya pokoknya Ilham tuh di awal-awal karena Ilham yang paling bisa dibilang duluan. Nah, kita nggak tahu ya yang lainnya ada atau enggak, tapi Iya. Ilham ngerasa ilhamnya duluan. Iya, itu udah lah Ilham pokoknya mempatenkan aja di bionya itu bang, wedding content creator pertama di kota Jambi. Karena foto pertama Ilham itu upload di tanggal 6 Januari 6 Januari 2025 ya. 2025. Iya kayaknya WCC ini baru-baru ada ya. Iya. Tahun-tahun ini ya. Sebelumnya sih pernah ada lihat wedding content creator, cuman dia namanya bukan wedding content creator bang, lebih ke memvideokan semua momen menggunakan HP. Memvideokan semua momen menggunakan HP berarti durasinya lama dong. Bisa jadi 1 menit ya, sampai 5 menit juga mungkin ada bang. Jadi tapi dia tidak mempatenkan kalau itu wedding content creator. Jadi yaudah Ilham cari tahu dulu kan, takutnya kan ada yang duluan, takutnya ya berselisih paham segala macam, nggak mau terlalu ada drama lah bang. Betul. Ya kerja kayak gitu. Ya sudah nggak ada, jadi Ilham memberanikan diri di bio itu menulis ngetik wedding content creator pertama di kota Jambi. Pertama di kota Jambi. Oke. Tak apa-apa ya, percaya diri ya. Percaya diri aja. Kalau ada yang marah, ya kalau dia ngerasa dia yang pertama, ya udah tunjukin aja dia portunya kapan. Pertama kali. Kalau misalnya ada berarti hashtagnya diganti dong. Iya. Kedua di kota Jambi. Ketiga, iya. Kalau ketemu lagi ketiga. Kayak gitu aja. Sampai ke 8. Iya, ke 8. Nah, gitu aja sih. Karena kan masih bisa dihitung ya, ada 8 atau 9 tadi kamu bilang ya. Nah. Ini bisa menjadi sebuah peluang juga ya untuk anak-anak muda lainnya ya mungkin kebingungan cari kerja, kerjanya apa nih? Karena kan zaman sekarang ini agak susah ya kalau mencari kerja-kerja formal ya. Tapi dengan kerja-kerja kreatif kayak gini lebih membuka peluang untuk anak-anak muda Jambi. Dan cara nge-branding kamu juga ini kalau menurut saya pinter juga ya. Bagaimana kamu bisa jemput bola, terus juga bagaimana kamu membangun kolaborasi dengan beberapa vendor-vendor lainnya. Tapi vendor-vendor lainnya welcome nggak dengan adanya WCC ini, terutama untuk fotografer dan juga videografer gitu? Kalau untuk fotografer sih, kalau di kota-kota lainnya bang ya, di TikTok itu kadang ada yang komen wedding content creatornya mengganggu pekerjaan fotografer utama. Oh, kok mengganggu? Karena kan space-nya beda. Mungkin ya, sorry to say. Outputnya berbeda. Iya, outputnya juga dan space tempat kerjanya mungkin beda juga kali ya. Karena mungkin fotografer tuh kan sudah ada tempat tertentu yang statis ya. Mungkin kalau misalnya dinamis ketika bride sama groomnya kemana-mana gitu. Tapi kan kalau WCC kan pakai handphone, bebas dimanapun. Ya, tapi dibilangin mengganggu itu. Mengganggu ini maksudnya apa? Ngambil momen bang. Oh, ngambil Karena momen. Memang Ilham perhatikan juga beberapa wedding content creator, tapi bukannya di Jambi ya, yang di luar. Itu, mereka tuh ketika fotografer utama mengambil momen, mereka juga sibuk mengambil juga gitu nah. Oh, takutnya tabrakan. Iya, mungkin itu yang lebih. Belum lagi dengan vendor yang lain ya. Iya, kan rame. Fotografer kan juga ada videografer kan bang, Iya. gimbal gitu kan segala macam. Mungkin fotografer ngerasa WCC itu ganggunya dalam segi itu. Oh, oke. Dan Ilham kenapa upgrade handphone ke iPhone 16 Pro Max, karena memang dia kan ada zoomnya itu kan bang. Jadi mencoba bekerja itu tidak mengganggu vendor utama atau fotografer utama. Oke. Karena kita mengambil momen tapi tetap
kita itu tuh second, yang kedua kita nggak bisa. Utamanya tuh pasti videografer sama Iya, fotografer tadi kan. karena hasil yang lebih bagus itu pasti mereka. Dan kita nggak bisa apa namanya, Kebutuhannya beda. kebutuhannya beda. Kalau kamu kan lebih ke media sosial aja. Iya, Kalau mereka mungkin untuk memproduksi kontennya itu bisa ditonton sekeluarga lewat TV. Benar. TV yang mungkin 32 inch yang Iya. gede-gede gitu. Nah jadi kalau kita bikin video bocor, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tetap fokus utamanya di klien, di pengantin kan Bang. Tapi kalau misalnya fotografer atau videografer udah bocor, ada orang lewat atau dia begoyang karena kesenggolan sama WCC, itu menurut aku sudah ganggu sih. Jadi untuk WCC di Kota Jambi, mau apapun device kalian, diusahakan jangan mengganggu vendor utama, yaitu fotografer. Oke, tapi caranya gimana nih supaya kita bisa membangun chemistry yang baik dengan fotografer, videografer agar nggak salah paham lah pokoknya ketika kita ngejob bareng. Karena kan kita nggak mungkin ketemu sekali doang tuh sama vendor videografer atau fotografer ini. Bisa jadi di tempat-tempat berikutnya kita bisa ketemu lagi potensinya gitu. Nah, gimana cara bangun chemistry ya? Paling kalau untuk ketemu fotografer yang baru pertama kali kita ketemu ya Bang ya, mungkin kayak brief dulu lah di awal, Bang kenalin, aku Ilham dari Wedding Content Creator. Mungkin nanti aku pasti bakalan sering deket sama Abang untuk ngambil konten klien atau konten Cuma di pengantin. acara ini aja kok Bang, Iya, nggak dekat seumur hidup kok. Jadi ya izin dulu lah Bang, izin dulu biar dianya juga nyaman kan. Kadang kan kalau misalnya terlalu rame untuk ngambil momen, kadang mereka juga ngerasa risih, kadang susah Iya. gitu kan Bang. Apalagi kalau kejauhan juga nggak nyaman ya. Bener. Karena yang dibilang kalau jauh-jauh tuh nanti rindu katanya. Karena ke situ ya. Jadi gitu sih Bang, pokoknya jangan mengganggu vendor utama dokumentasi untuk pengantin. Oke, tapi apa salahnya say hi dulu ya Tetap- di ya awal tetap ya. harus say hi dulu. Dalam sih gitu. Berarti itu etikanya, apalagi kita juga kerjanya tuh mungkin oke lah secara pribadi mungkin kita membawa nama pribadi kita, Iya. tapi ketika kita di lapangan kerja kita banyak nih orang-orang yang kita temui. Iya. Nah, sebisa mungkin kita juga harus bisa membangun chemistry yang baik ya Benar. dengan vendor-vendor lain, terutama juga untuk keluarga supaya keluarga nanti bisa repeat terus. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya ngomongin masalah repeat, ini mungkin yang nikah sekarang kakaknya, oh nanti adiknya sepupunya, aku dapat kemarin lihat gara-gara ini, repeat lagi order, pernah nggak kayak gitu? Pernah Bang. Jadi sebelumnya pernah buat konten wedding konten untuk klien. Waktu itu dia ngundang artis, ngundang Oke, Nazar. Amzul Ahmad ya, bukan? Oh bukan ya. Nazar ya seperti mati lampu gitu Bang. Jangan kamu sebut nanti mati lampu. Aduh, Enggak. Bercanda Mas Nasar. Undang Mas Nasar, terus setelah itu dianya ada apa ya, bridal shower sama temennya. Oke. Bang aku mau dong pakai jasa. Dia untuk klien berikutnya. Untuk klien berikutnya. Oh, klien kirain berikutnya. klien berikutnya bridal shower gitu. Bridal shower, terus pas di bridal shower itu buat konten bridal showernya, terus ada temennya juga di situ yang mau nikah sebulan 2 bulan kemudian pakai Ilham juga. Oh. Jadi 3 kali berturut-turut kalau yang ini Bang. Beruntung ya. Untung alhamdulillahnya. Ini lumayan ya kalau misalnya kita udah dapat testimoni yang baik yang real langsung Iya. dari mantan klien kita. Iya. Itu enak banget ya dapat Benar. klien-klien berikutnya ya. Benar. Tapi pernah yang kakak beradik gitu? Kakak beradik kayaknya belum sih Bang. Belum ya? Temanan sih paling, teman ke teman. Oh, dari teman ke Iya, teman tapi ya. Kalau dari kakak beradik belum. Oke, luar biasa ya. Berarti dari konten kreator ini bisa menjadi satu profesi yang menjanjikan juga ya. Tapi saya penasaran, boleh nggak? Boleh diungkap nggak? Mungkin rentangnya saja berapa gitu. Kalau misalnya kita mau menggunakan jasa spesialis sosial media dan juga wedding content creator, itu kira-kira kita menghabiskan berapa biayanya untuk menggunakan jasa? Kalau Boleh dijawab, boleh enggak sih kalau pertanyaan ini. Kalau misalnya seandainya itu rahasia banget, secret banget, nggak dijawab juga nggak masalah gitu. apa-apa, Bang. Tapi saya penasaran dan mungkin sobat-sobat di rumah juga ada yang penasaran gitu. nggak apa-apa Bang. Mungkin kalau untuk spesialis sosial media khusus di Jambi itu masih di bawah UMR Bang ya. Di bawah UMR. Iya. Oke. Bisa jadi 1,5, 2 juta atau 1 juta Iya. gitu. Kalau sejauh ini sih Ilham satu tempat itu ngasih harganya sekitar 2,5. 2,5. 2,5. Jadi Kayo yang kau am. untuk 2,5 ke tempat am. untuk yang kafein biliar ini alhamdulillahnya dia minta sama desain juga. Jadi Desain ini desain apa? desain untuk event atau flyer Oh, flyer. Oh, oke. untuk live music segala macam Bang. Dan itu alhamdulillahnya bisa 2 kali lah karena kan kafein biliar juga. Ya.
Mantap, keren. Kalau di tempat gym ya sama seperti itu. Kalau wedding content creator itu start from 500.000, itu cuman untuk video recapnya aja. Oke. Tapi kalau itu ada tiga pokoknya yang apa yang namanya ya, tall, venti sama grande. Urutannya lah bang, yang paket-paketannya gitu kan. Yang kalau tall itu 500.000 cuma dapat satu konten recap. Kalau yang grande itu dapat 2 khusus konten recap sama request. Request tuh kayak pengantin khusus sungkeman atau tren TikTok. Nah kalau yang terakhir ini paket yang full package dapat real time story. Oh, oke. Real time story itu jadi pas lagi klien hari itu Ilham megang Instagramnya, take over Instagramnya ke handphone Ilham untuk update story dia. Oh gitu. Dan itu dapat kontennya 3 3 sekaligus. Recap itu bisa 2 khusus akad sama resepsi sama request. Oke, siap. Dengan catatan bahwa harga sewaktu-waktu bisa berubah tergantung lokasi, jarak, dan juga ketenaran dari WCC-nya. Tapi tetap kita tidak akan memberikan budget yang overpriced bang. Karena kalau sudah overpriced itu balik ke fotografer sama videografer lagi bang. Nggak pricey-pricey banget ya. Nggak pricey banget. Sesuai lah ya. Sesuai lah. Oke, siap. Nah, apa yang pengen kamu sampaikan untuk anak-anak muda sekarang supaya mereka yang punya skill kayak kamu bisa dimanfaatkan dan disalurkan supaya ya skillnya nggak terpendam gitu aja, tapi bisa menjadi ladang rupiah nih. Oke. Untuk anak muda sekarang, coba memberanikan diri aja dulu, mulai aja dulu, apapun itu, entah itu konten diri sendiri, apa a day in my life lah kalau kata orang sekarang, buat aja dulu. Nanti ya seiring dengan berjalannya waktu, kita nggak tahu bertemu siapa, nanti dianya, oh kontennya bagus nih, aku boleh dong pakai jasa kamu. Mungkin dari awalnya itu bang, nah aku pakai jasa kamu dong, oh boleh ya. Terus kalian tentuin lah rate card kalian berapa, yang sekiranya awalnya berapa ya tentuin. Nah dari situ kita dapat relasi dan segala macam sih seperti itu. Pokoknya betul. Jangan tidak berani mencoba. Pokoknya pede aja dulu, malunya belakangan. Oke, siap. Makasih banyak ya Ilham ya sudah ada di podcast ya. Siap, sudah sharing juga, semoga makin semangat nih anak-anak muda lainnya supaya juga bisa menyusul jejak Ilham menjadi konten kreator, bakal juga bisa kerjasama dengan instansi, dan saya doakan juga semoga nanti Ilham bisa kerjasama dengan instansi yang lebih gede lagi supaya cuannya masuknya juga gede ya Am ya. Dan insya Allah nanti mobilnya juga bisa ganti ya Am ya. Luar biasa. Makasih banyak Am ya. Ilham silakan ucapin makasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita gitu aja, tapi pakai gaya. Gayanya bebas, terserah Ilham. Ekspresikan saja. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Cakep. Terima kasih sudah menyaksikan saya dan juga Ilham di podcast Punya Kita.